Tapi yang udah kerja juga belum tentu happy kan ya. Belum tentu mereka juga bakal kerja terus. Bisa jadi di PHK, bisa jadi habis kontrak, bisa jadi bosnya mikir ini orang lagi nggak perform gitu, atau dia memang udah nggak suka aja gitu sama kerjaan yang sekarang. Artinya mereka ini juga akan apply ke lowongan-lowongan yang lu apply juga. Jadi lu nggak cuma bersaing sama tenaga kerja yang menganggur ya, lu juga bersaing sama tenaga kerja yang sudah kerja. Belum lagi lu juga harus bersaing sama AI yang bisa ngambil 50-70% dari pekerjaan lu sekarang ya. Pebisnis kayak gua itu udah mulai mikir gimana caranya bikin jadi efisien, karena malas ngurus manusia ya kan. Ada minta cuti lah, ada minta apalah, ya mendingan pakai robot gak sih, kita atur. Di awal memang rada sulit, tapi ya udah kedepannya tinggal ngerjain aja gitu. Kalau pakai robot lu harus bersaing sama robot, sama AI. Kalau misalnya nih ada orang bilang ya udah keluar negeri aja gitu kan, ada WHV, ada apa gitu kan, lu juga harus bersaing sama tenaga kerja asing cuy ya. Karena yang mau WHV bukan orang Indonesia doang, tapi juga ada orang Filipina, ada orang China, ada orang India, ada orang Vietnam, dan semua negara-negara lain yang orang-orangnya juga pengen ke luar negeri dengan alasan apapun. Jadi kebayang ya gimana kondisi supply tenaga kerja di Indonesia saat ini. Orang luar negeri juga banyak loh yang mau ke Indonesia, yang mau dibayar mungkin ya dibayar murah gitu di Indonesia, atau dibayar setara lah tapi skillnya jauh lebih tinggi gitu. Ya akhirnya orang milihnya ya udah orang India atau China yang memang memadai ya. Jadi lu bisa bayangin gitu betapa terhimpitnya nih ya orang Indonesia, apalagi kalau lu nggak punya skill. Akhirnya gimana nih cara nyari kerja dengan gaji tinggi? Nah menurut gua punya gaji tinggi itu solusinya ya cuma dua. Balik lagi ya ke rumus tadi yang udah gue bilang di kalimat pertama yang gue sebut. Ya either lu kerja di yang memang demand-nya tinggi supply-nya rendah, atau memang lu naikin skill segila mungkin supaya ya pengalaman lu bisa oke, lu bisa digaji tinggi. Jadi cuma dua. Pertama lu cari pengalaman, lu latihan terus di bidang yang memang banyak saingan, tapi lu cari pengalaman supaya tetap bisa digaji gede, ya tetap bisa ngasih value ke perusahaan atau mungkin ke orang lain. Jadi lu bisa dibayar mahal. Atau yang kedua, cari pekerjaan yang hanya sedikit orang yang bisa lakukan, hanya sedikit orang yang mau lakukan, dan ini high demand.